Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih di dimensi 3, kita akan membahas kedudukan titik terhadap garis. Ya, kedudukan titik terhadap garis. Ada berapa macam? Nah, yang pertama, titik A terletak pada garis L. Ya, kalau kita gambarkan seperti ini. Misalkan ada suatu garis ini dinamakan garis L. Nah, pada garis L ini terdapat suatu titik, di mana titik itu diberi nama titik A, ya. Jadi titik A terletak pada garis L seperti ini. Contoh, misalkan saya punya suatu bangun ruang seperti ini, ada kubus A B C D E F G H, ya. Nah, contoh yang pertama, titik A terletak pada garis AD. Titik A terletak pada garis AD. Oke, sudah jelas ya. A itu terletak pada garis AD. Kemudian titik P terletak pada garis AD. Titik P ada di sini, kemudian garis AD ada di sini. Masa sih dia terletak pada garis AD? Masih ingat aksioma garis dapat diperpanjang? Nah, jadi kalau misalkan AD ini kita perpanjang sampai dengan ke P ini, nah maka P ada atau terletak pada garis AD. Jadi ini pernyataan yang benar, ya. Titik P terletak pada garis AD, seperti itu. Kemudian yang kedua, titik A terletak di luar garis L. Jadi kalau misalkan ada suatu garis L, ya, kemudian ada titik A seperti ini, dia ada di luar garis L, ya, terletak di luar. Contohnya, oke, kita ambil contoh dari sini lagi, ya. Titik E terletak di luar garis AB. Ada titik E, kemudian garis AB di sini. Oke, sudah jelas ya. Titik E itu terletak di luar garis AB. Berikutnya, kedudukan titik terhadap bidang. Yang pertama, ada titik A terletak pada bidang alfa. Oke, misalkan dipunyai suatu bidang alfa, ya, kemudian di dalamnya terdapat suatu titik A. Jadi titik A ini dia terletak pada bidang alfa. Contoh, oke, saya ambilkan contoh dari bangun ruang, ya. Contoh yang pertama, titik A itu terletak pada bidang ABCD. Bidang ABCD yang mana? ABCD ini, ya. Titik A terletak pada bidang ABCD. Oke, ini jelas terlihat. Kemudian yang kedua, titik R terletak pada bidang ABCD. Titik R ada di sini, kemudian bidang ABCD ada di sini. ABCD. Kenapa titik R terletak pada bidang ABCD? Ingat aksioma suatu bidang itu dapat diperluas, ya. Jadi kalau misalkan kita perluas bidang ABCD ini, ya, diperluas sampai ke PDR seperti ini, pasti titik R ini berada di dalam bidang ABCD yang telah diperluas, seperti itu. Kemudian titik A terletak di luar bidang alfa. Ya, kalau saya gambarkan, ada suatu bidang alfa seperti ini, kemudian ada suatu titik A yang berada di luar bidang alfa, seperti ini, ya. Nah, contohnya, titik E terletak di luar bidang ABCD. Titik E ada di sini, kemudian ABCD. Nah, ya, sudah jelas terlihat E itu tidak ada di dalam ABCD, jadi terletak di luar bidang ABCD. Oke, berikutnya kedudukan garis terhadap garis. Yang pertama, garis K dan L berimpit. Oke, kalau saya gambarkan, nah di sini ada suatu garis K, kemudian ada garis L seperti ini. Nah, dia berimpit, ya, atau bisa dikatakan garis K itu sama dengan garis L, satu garis yang sama, ya. Itu yang dinamakan berimpit. Contoh, oke, contoh dari bangun ruang. Yang pertama, garis CD dan DR berimpit. Coba garis CD dan DR. CD dan DR. Nah, berimpit, ya, jelas ya. Karena saat CD diperpanjang, nah, sampai R, dia sama dengan DR. Jadi dia berimpit, CD dan DR. Kemudian yang kedua, ada garis K dan L berpotongan di A. Oke, misalkan ada suatu garis K, ada garis L seperti ini. Nah, dia berpotongan di sini, ya. Berpotongan di titik A. Titik A ini dinamakan titik potong atau titik persekutuan. Contoh
Yuk, garis AB dan BC berpotongan di B. AB dan BC berpotongan di B. Jelas ya? Oke, kemudian garis BR dan AD berpotongan di P. Garis BR dan AD berpotongan. Kok bisa berpotongan? Nah, kita perpanjang dulu. BR diperpanjang, AD diperpanjang. Nah, ternyata benar dia berpotongan di titik P. Kemudian yang ketiga, garis K dan L sejajar. Nah, misalkan ada suatu garis K seperti ini, ada lagi garis L. Dikatakan sejajar itu ketika garis K dan garis L dia selalu berdampingan ya. Selalu berdampingan tetapi tidak pernah bertemu, tidak pernah berpotongan, tidak pernah bersatu. Jadi hanya berdampingan terus seperti ini. Ya, sejajar, dia dinamakan sejajar. Contohnya garis AB dan CD sejajar. Kita lihat garis AB dan CD. Nah, jadi saat kita perpanjang, mau seberapapun panjangnya garis AB dan CD, dia tidak akan pernah berpotongan ya. Jadi dinamakan sejajar. Nah, kemudian garis AB dan GH sejajar. AB mana? AB dan GH. Ini juga sama ya. Saat diperpanjang, mau seberapapun panjangnya, dia tidak akan pernah berpotongan. Jadi dinamakan sejajar. Yang keempat, ada garis K dan L bersilangan. Apalagi tuh bersilangan? Nah, misalkan ada suatu bidang alfa dan bidang beta seperti ini ya. Ada dua bidang yang berbeda. Kemudian pada bidang alfa ini ada suatu garis K. Dan pada bidang beta ada suatu garis L. Seperti ini. Nah, garis K dan garis L ini dikatakan bersilangan. Kenapa? Karena garis K dan L tidak sejajar, ya. Tidak sejajar, kemudian tidak berpotongan. Coba kalau kita perpanjang K-nya, L-nya juga diperpanjang, dia pasti tidak akan pernah berpotongan, ya. Kemudian tidak dalam satu bidang. Jelas ya, karena dia ada pada dua bidang yang berbeda, yaitu bidang alfa dan bidang beta. Contohnya, oke, contoh. EH dan CD bersilangan. EH dan CD. Nah, EH dan CD bersilangan ya. Saat kita perpanjang EH, kita perpanjang CD, apakah dia berpotongan? Tidak akan pernah berpotongan. Tidak juga sejajar. Kemudian tidak dalam satu bidang yang sama. Jadi bersilangan ya. Kemudian ada AD dan GH juga. AD dan GH. Nah, dia juga bersilangan ya. Tidak sejajar, tidak berpotongan, tidak dalam satu bidang yang sama. Oke, selanjutnya kedudukan garis terhadap bidang. Yang pertama, garis K terletak pada bidang alfa. Jadi kalau misalkan ada suatu bidang alfa, dalam bidang alfa ini ada suatu garis K ya. Jadi garis K ini terletak pada bidang alfa. Contoh. Nah, contoh yang pertama, garis EF terletak pada bidang EFGH. Garis EF terletak pada bidang EFGH. Oke, jelas ya? EF ada di dalam EFGH. Yang kedua, garis BR terletak pada bidang ABCD. Garis BR terletak pada bidang ABCD. Kok bisa? Ya bisa karena saat ABCD diperluas, garis BR ini terletak di dalam bidang ABCD. Gitu. Kemudian yang kedua, garis K sejajar dengan bidang alfa. Jadi kalau misalkan ada suatu bidang alfa seperti ini ya. Kemudian di dalam bidang alfa ini terdapat suatu garis L. Nah, jika di luar bidang alfa terdapat suatu garis K, di mana garis K dan L ini sejajar, maka garis K dan bidang alfa ini dikatakan sejajar juga. Ya, contohnya, garis CH sejajar dengan bidang ABFE. Garis CH, ini ya, diagonal bidang ini, CH sejajar dengan ABFE. Ya, kenapa? Karena di dalam bidang ABFE ini terdapat garis BE. Ya, di mana BE dan CH itu sejajar. Jadi CH dan ABFE ini juga sejajar. Contoh yang kedua, garis GH sejajar dengan bidang ABCD. Garis GH sejajar dengan ABCD. Ya,
Kenapa? Ya jelas di sini di bidang ABCD ada garis CD, ada garis AB yang mana kedua garis itu sejajar dengan GH, maka GH ini dikatakan sejajar dengan bidang ABCD. Kemudian yang ketiga, garis K memotong atau menembus bidang alfa. Ya, jadi kalau misalkan ada suatu bidang alfa, kemudian ada suatu garis K. Nah, dia memotong atau menembus bidang alfa. Nih ya, menembus. Nah, kemudian menembus pada suatu titik. Nah, inilah yang dinamakan titik tembus. Kayak contohnya, garis CH menembus bidang ABCD. Ini ya, CH diagonal bidang menembus bidang ABCD. Nah, saat CH diperpanjang, dan ABCD diperluas, pasti CH itu menembus bidang ABCD. Titik tembusnya di mana? Titik tembusnya ada di titik C. Ya. Kemudian contoh yang kedua, garis AD menembus bidang CDHG. Garis AD menembus bidang CDHG. Jelas ya? Menembus bidang CDHG di mana titik tembusnya yaitu titik D. Oke, berikutnya kedudukan bidang terhadap bidang. Oke, yang pertama bidang alfa dan beta berimpit. Misalkan ada suatu bidang alfa, kemudian ada bidang beta seperti ini. Dia dikatakan berimpit jika saat kedua bidang ini diperluas ternyata dia merupakan satu bidang yang sama. Ya, jadi dikatakan berimpit. Contohnya bagaimana? Yang pertama, bidang ABCD dan PDR berimpit. Bidang ABCD dan PDR. Nah, saat ABCD ini diperluas, itu sama dengan bidang PDR. Ya, jadi kedua bidang itu berimpit. Contoh yang kedua, bidang EFH dan EFGH berimpit. Yuk, EFH dan EFGH ya berimpit. Kenapa? Karena saat EFH ini diperluas, dia akan sama dengan bidang EFGH. Kemudian yang kedua, bidang alfa dan beta sejajar. Oke, ada bidang alfa seperti ini dan ada juga bidang beta. Ya, dikatakan sejajar saat bidang alfa dan bidang beta ini dia tidak akan pernah berpotongan. Ya, jadi dia sejajar, selalu berdampingan, tidak pernah berpotongan. Oke, contohnya bidang ABCD dan EFGH sejajar. ABCD dan EFGH sejajar, ya. Ya, jelas sejajar karena saat diperluas kedua bidangnya dia tidak akan pernah berpotongan. Contoh yang kedua, bidang BCGF dan ADHE sejajar. BCGF dan ADHE sejajar. Oke, jelas ya. Saat diperluas juga dia tidak pernah berpotongan. Jadi kedua bidang ini sejajar. Yang ketiga, bidang alfa dan beta berpotongan. Nah, misalkan ada suatu bidang alfa seperti ini, kemudian ada suatu bidang beta. Ya, dia berpotongan pada garis AB, di mana garis AB ini dia dinamakan garis perpotongan atau garis persekutuan. Oke, contohnya. Contoh yang pertama, bidang ABCD dan EBCH berpotongan di BC. Coba, ada ABCD dan EBCH, dia berpotongan di BC. Kemudian contoh yang kedua, bidang ABFE dan PDR berpotongan di AB. Bidang ABFE ini ya, sisi depan ini, dan PDR berpotongan di mana? Di garis AB. Oke, sekian untuk pembahasan kedudukan titik, garis, dan bidang pada bangun ruang. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.